Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Kuang Ko Jiang Zuo episode 6. Proses pembinaan diri adalah taat, sila, dan murni. Hidup di dunia ini pasti akan ada banyak permasalahan dan kegagalan. Reaksi umum manusia biasa adalah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Namun setelah belajar Dharma, kita baru akan memahami bahwa belenggu yang menjebak tubuh dan pikiran kita adalah jebakan yang kita pasang sendiri. Setiap dari kita di dalam diri kita menanam sebuah bibit di dalam jebakan yang kita pasang itu, dan secara sepihak merasakan kesedihan. Jadi, ajaran Dharma memberikan kita pemahaman bahwa seseorang harus belajar untuk berubah, harus memahami ketidakkekalan, mengubah energi negatif ini untuk mencegah melukai jiwa dan hati nurani diri sendiri. Orang-orang selalu berkata bahwa orang lainlah yang telah menyakiti dia, padahal dia sendiri yang menyakiti dirinya sendiri. Setiap hari dia berteriak ingin balas dendam. Sayangnya, penderitaan yang ia rasakan tidak berkurang sedikit pun. Dosa dan karma, bukan karena Anda ingin balas dendam dan membuat semua itu berkurang. Seseorang harus belajar untuk merasa bersalah. Apapun yang terjadi, semuanya berhubungan dengan mentalitas dan pikiran kita. Semua itu tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang tulus dan terbuka, ia bisa membungkuk dan menghormati terhadap dirinya sendiri. Membungkuk dalam waktu lama, artinya tubuh dan hati Anda telah menerima luka yang mendalam. Jadi, Dharma mengajarkan bahwa tindakan yang terbelenggu, maka ia akan terperangkap di dalam sebuah tempat. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda seperti terbelenggu, membuat Anda terjerat. Jadi, Anda tidak bisa melakukan apa-apa, terperangkap di dalam sebuah tempat, mengunci diri sendiri di dalam sebuah sangkar. Pada akhirnya, hanya akan menyisakan jiwa Anda yang telah hancur. Jadi setelah seseorang menderita, pada akhirnya hanya akan menyisakan jiwa Anda yang telah hancur. Jadi seseorang harus belajar menghargai jodoh baik. Bahkan jodoh buruk sekalipun juga bisa membuat Anda memahami tentang hukum sebab dan akibat. Ketika hal buruk terjadi, Anda akan memahami bahwa ini adalah hasil dari bibit yang telah saya tanam di masa lampau. Inilah balasannya di kehidupan sekarang. Belum tentu ini adalah balasan yang buruk, tapi orang-orang zaman sekarang hanya akan berpikir bahwa sudah seharusnya sesuatu yang baik terjadi kepada mereka. Namun jika mereka mendapatkan sesuatu yang buruk, mereka akan menganggap bahwa tidak seharusnya sesuatu buruk terjadi pada mereka. Inilah yang disebut belenggu atau terjerat. Jadi ketika sesuatu terjadi, maka ia akan sangat menderita karena tidak dapat melewatinya. Sebenarnya, setelah kita memahami tentang hukum sebab akibat, kita akan menyadari bahwa saat ini dan masa depan hanyalah sebuah titik penghubung. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana melakukan yang terbaik di saat ini untuk meraih masa depan, karena semua yang telah berlalu itu gelap dan keruh, seperti awan mendung yang akan menghilang, karena dia hanya akan memberikan Anda sebab perputaran reinkarnasi yang tak terbatas. Jadi seseorang yang terus memikirkan masa lampaunya, maka dia masih akan bereinkarnasi kembali di alam manusia. Pikiran dan tindakan kita dipengaruhi oleh karma masa lampau. Jadi, balasan yang akan datang dapat menimbulkan beberapa balasan karma. Dari permukaannya memang terlihat seperti sesuatu yang abstrak. Contoh sederhana, banyak orang mengatakan sesuatu dan Anda menganggapnya itu benar.
Jika Anda tidak berpikir terlebih dahulu saat mengatakannya, maka ada kemungkinan apa yang Anda katakan adalah salah. Banyak orang melakukan hal itu setiap hari. Tapi jika Anda tidak berpikir dan hanya melakukannya saja, maka ada kemungkinan apa yang Anda lakukan adalah salah. Jangan hanya berdasarkan pengamatan Anda sendiri, tapi Anda harus menjadikan hukum sebab akibat sebagai landasan untuk melihat kehidupan kita sehari-hari. Jadi, seseorang yang memiliki kebijaksanaan akan takut dengan sebab akibat, sedangkan seseorang yang tidak memiliki kebijaksanaan akan mengikut arus sebab akibat. Ketika sebab akibat itu datang, dia akan melihat seluruh malapetaka yang ada di dunia. Dia akan mulai berpikiran yang tidak sesuai aturan dan tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat zaman sekarang, membuat jiwanya terjerat oleh belenggu, dan hati nurani sejati Anda tidak mendapatkan perenggangan dan pelepasan dari belenggu tersebut. Jadi, seseorang harus paham tentang hukum sebab akibat. Tubuh raga adalah penjara bagi kita, karena raga ini membutuhkan makanan, kebutuhan, dan keinginan. Anda mulai menggunakan 5 indera untuk mengejar dan memilikinya. Namun Buddha pernah berkata bahwa segala sesuatu bersifat tidak kekal di dunia ini, tidak ada yang abadi. Jika mengira bahwa saya memiliki semuanya, maka ia akan terjerat. Seseorang yang jiwanya telah terjerat, maka ia tidak akan mendapatkan hati dalam yang terbebaskan sepenuhnya. Buddha dan Bodhisattva menyadarkan kita untuk menghadapi realitas kehidupan ini, berusaha dengan sepenuh hati dalam mencari kebenaran, mencari dengan penuh semangat pembebasan jiwa yang mendalam. Pertama, Anda harus mengubah diri sendiri. Seorang praktisi Buddhis harus sering menjaga perkataannya. Chin di sini bukan berarti bersih, tapi menjaga perkataannya. Karena ketika seseorang mulai berbicara, maka semua itu adalah karma. Perkataan yang telah diucapkan sama seperti guyuran air yang tidak bisa ditarik kembali. Jadi, seseorang yang berbicara dengan cepat, maka energi chi-nya bergejolak dengan sangat hebat. Ketika dia berbicara dan energi chi-nya bergejolak, pikirannya mulai tidak stabil dan tidak seimbang, membuat pikirannya melekat pada diri sendiri dan menjauhi sikap pasrah dengan diri sendiri pada ketiadaakuan. Ketika mendengarkan perkataan orang lain, Anda dapat mempelajari banyak cara untuk menenangkan pikiran. Sedangkan ketika Anda banyak berbicara, pikiran Anda akan tergerak dan membuat pikiran menjadi tidak terarah. Banyak orang yang tidak dapat mengendalikan pikirannya. Jika pikiran bergejolak, maka energi chi juga ikut bergejolak. Jika pikiran tidak bergejolak, maka energi chi tidak akan bergejolak. Banyak orang yang marah-marah karena disebabkan dari pikiran mereka sendiri, berasal dari energi chi yang bergejolak. Akhirnya membuat dia marah dan mulai berkata sembarangan. Jadi, seseorang harus menjaga perkataannya. Karena itu sangat penting. Tetapi menjaga pikiran Anda jauh lebih penting. Dengan begitu pikiran Anda tidak akan bergejolak dan cahaya di dalam diri Anda akan muncul. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sebuah titik terang di dalam diri Anda? Artinya kebaikan hati dan welas asih. Perhatikan orang-orang yang tidak banyak bicara. Semua orang menyukainya. Jika dia banyak bicara, maka dia akan rebutan bicara sepanjang hari. Ketika orang lain melihat perilakunya, lama-kelamaan mereka akan mulai kesal terhadap sikapnya. Jadi seseorang harus belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan melindungi diri sendiri? Artinya, seseorang harus bisa melihat kesalahan di dalam dirinya. Apakah sikap dan perilaku saya hari ini mirip dengan Pusa? Seseorang harus dapat melihat kesalahan yang pernah dilakukannya, mengubah dirinya saat ini, membersihkan masa depan untuk dirinya. Jika Anda ingin memiliki masa depan yang bersih, maka Anda harus memperbaikinya hari ini. Anda tahu
apa kesalahan yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Setelah Anda telah memperbaikinya hari ini, maka masa depan Anda akan bersih. Anda harus sering menenangkan pikiran. Apa yang dimaksud dengan menenangkan pikiran? Artinya, perbanyaklah berendah hati dan mendengarkan orang lain. Kurangi keras kepala, menghormati orang lain dan berendah hati dengan penuh hormat. Perhatikan bagaimana seseorang yang menghormati orang lain, maka dia pasti adalah orang sederhana dan rendah hati. Dia pasti adalah orang berbudi luhur, bermoral, dan sangat berkelas. Harus menghormati orang lain, melakukan sesuatu dengan hati yang hormat, melihat tindakan dan mengerti. Anda harus bisa melepaskan status Anda hari ini, barulah Anda dapat menghormati orang lain. Sedangkan jika Anda merasa sangat bermartabat, maka Anda tidak dapat melepaskan status Anda. Jadi, ketika seseorang menghormati orang lain, pada dasarnya Anda dapat melihat beberapa sifat dasarmu sendiri, mengerti makna keberadaan Anda di dunia ini. Coba Anda perhatikan, seseorang yang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati akan dihormati oleh orang lain. Menghormati orang lain baru bisa membuat kita bisa belajar dharma dengan baik. Seseorang yang menghormati orang lain dapat melihat sifat dasarnya sendiri. Seseorang harus membuat pikiran mereka pada aura yang bersih dan luas. Seseorang tidak boleh sering marah-marah. Jika menaruh pikiran mereka pada aura yang bersih dan luas, inilah yang disebut membina diri. Jika kalian sering menaruh pikiran pada aura yang tidak bersih, maka kalian akan mudah marah. Sofu berikan contoh. Hari ini ada seseorang berkata kepada Anda, namun Anda merasa dia sedang menyindir Anda. Itu berarti Anda telah menaruh pikiran Anda pada aura yang tidak bersih. Jika hari ini Anda melihat orang lain berbicara, lalu Anda merasa bahwa dia sedang membicarakan Anda, namun Anda merasa perlu memperbaiki jika ada kesalahan dan mengingat untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Tidak masalah, karena saya memang sedang belajar. Saya tidak hanya ingin belajar dharma, tetapi juga belajar menjadi manusia. Jadi, jika seseorang melakukan kesalahan, maka ia harus bisa memperbaikinya. Dengan begini, Anda telah membina diri pada aura yang bersih, dan semua itu akan berlalu. Penderitaan manusia terbentuk karena menganggap bahwa masalah itu tidak dapat berlalu. Padahal sebenarnya, semua masalah pasti akan berlalu. Belajarlah untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Jika seseorang menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan ini, selama Anda melakukannya dengan sepenuh hati, artinya Anda tidak mengecewakan Pusa. Pusa dapat melihat segalanya. Lakukan yang terbaik dalam segala hal. Kita tidak boleh memiliki niat. Kita seharusnya tidak memiliki niat. Niat seperti apa? Semua adalah niat buruk. Iri hati, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan. Jadi, kita tidak boleh memiliki niat. Jangan membiarkan hati Anda tergantung dengan segala sesuatu di dunia ini. Jangan membiarkan hati Anda tergantung di dalam. Juga, jangan membiarkan hati Anda tergantung dengan segala sesuatu di dunia ini. Jadi, jangan membiarkan hati Anda tergantung. Jangan memberikan dia sebuah tempat untuk digantung. Karena pikiran Anda bisa menganggap ketenaran dan keuntungan duniawi sebagai suatu hal yang utama, membuat Anda sulit untuk melepaskannya. Jadi, dengan menggunakan konsep dharma untuk membina diri. Apa itu konsep dharma? Dengan menggunakan rasa sukacita, bersyukur, dan kesetaraan hati, barulah Anda dapat melepaskan semua judo, disiplin menaati sila, membantu diri sendiri. Ketika Anda kehilangan kendali akan diri sendiri, menjaga tindakan, ucapan, dan pikiran tetap bersih. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Jika Anda tidak bahagia hari ini,
maka Anda harus belajar membuat diri Anda bahagia, karena keesokan harinya perasaan Anda akan berubah. Jika Anda tidak memiliki rasa syukur hari ini, maka belajarlah untuk mengeluarkan rasa syukur. Apakah Anda merasakan bahwa orang lain telah banyak membantu Anda dan siapapun yang telah bersikap buruk terhadap Anda tetap harus berpikir bahwa ia pernah bersikap baik terhadap Anda dan membantu Anda. Inilah yang disebut sebagai rasa bersyukur. Kesetaraan hati. Jangan memandang rendah orang lain, juga jangan dipandang rendah orang lain. Inilah yang disebut sebagai kesetaraan hati. Kesetaraan hati dengan kemerosotan moral tidaklah sama. Seseorang yang kemerosotan moral itu karena dia tidak rajin dan orang-orang akan memandang rendah dia. Namun, seseorang yang memiliki kesetaraan hati, dia akan menganggap bahwa semua orang setara dengannya. Dia sama dengan setiap orang.